Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil alim. Yang saya hormati Bapak PLT Bupati Nganjuk dan seluruh anggota Forkopimda Kabupaten Nganjuk, juga dari perbankan, Al-Mukarram, para masyayikh, para kiai, khususnya Roe Syuriah NU cabang Kabupaten Nganjuk, dan para ruasa cabang, ruasa MWC, ruasa ranting, bapak-bapak dari Tanfidiyah, khususnya Ketua Tanfidiyah dan seluruh jajaran Tanfidiyah NU cabang Kabupaten Nganjuk, juga para Ketua Tanfidiyah EWC dan ranting-ranting yang saya hormati, Al-Mukarram Kiai Kulyubi, Kiai Asfiya Hamidah, dan para masyayikh yang lain. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sowan yang pertama kali ini ke kantor PCNU Kabupaten Nganjuk yang sangat megah. Malam ini kita dalam rangka seperti yang diniatkan adalah halal bihalal. Kita tentu berdoa mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan pada Ramadan yang lalu, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal solih kita yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadap kelak kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hari ini kita berada pada bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Syawal itu artinya meningkat. Kalau suwal itu bisa melorot juga, bisa tergantung keadaannya. Tapi kalau Syawal itu artinya meningkat. Jadi setelah kita dimodali dengan puasa, yang puasa itu bisa menyebabkan kita bersih dari dosa-dosa, dimodali dengan ibadah sunnah yang lain, maka pada saatnya lah kemudian kita meningkatkan kebaikan-kebaikan yang diwajibkan dan disunnahkan oleh agama kita, agar hidup kita ini lebih memberi manfaat kepada banyak orang. Al-Quran mengatakan fa idza faraghta fansab
wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta fansab, kalau kamu sudah selesai, sudah rampung menjalankan kebaikan-kebaikan, maka fansab, bangkit lagilah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan puas dengan kebaikan yang sudah lalu, tapi tambahilah lagi. Fansab, bangkit lagi, tambah lagi. Kemana arah daripada kebaikan yang kita lakukan itu? Wa ila rabbika farghab, menuju ke arah kecintaan kita yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syawal ini kita gunakan dan kita lakukan seperti apa yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, kita lebih meningkatkan amal solih kita, lebih meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, lebih-lebih kemudian kebaikan-kebaikan itu menuju kepada lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jadi orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, perjuangan puasa yang namanya jihad akbar, walaupun sudah selesai, ibadah-ibadah sunnah yang lain sudah selesai, tapi masih banyak hal yang belum selesai yang harus kita lakukan, yaitu berbuat sesuatu yang lebih memberi maslahah dan manfaat kepada banyak orang. Syukur kalau bisa membawa orang dan diri kita lebih mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya Allah pada kita enggak usah ditanya, Pak. Kita ini hidup di sebuah alam yang penuh dengan oksigen. Itu cintanya Allah pada kita. Kita diberi nikmat mata, mulut, hidung, dan lain sebagainya. Ini wujud cintanya Allah pada kita. Lebih-lebih kita ini dijadikan orang yang beriman. Itu wujud cintanya Allah pada kita, dan banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu, nggak bisa ngitung kita. Pertanyaannya sekarang, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu optimalkan cintamu. Ini yang jadi tantangan, yang belum selesai-selesai. Cintane awake dhewe teng Allah niki sing perlu dipertanyakan. Jangan tanya kalau cintanya Allah pada kita udah lebih-lebih lah. Pengen nopo awake dhewe keturutan. Iki wong sakmene kae wong sing wis dituruti karepe kabeh karo Allah. Pengen jek enom biyen pengen iso mondok, wis iso mondok, wis iso sekolah, nikmat. Bar mulih kok pondok pengen nikah, ya wis diwehi bojo. Kadang-kadang nek sekebablasen. Ya, kepengen mobil dikasih mobil, motor dikasih motor, pengen rumah dikasih rumah. Sudahlah, itu wujud cintanya Allah pada kita. Cinta kita pada Allah gimana? Ketika Allah memanggil kita sekalian untuk berjuang membela agama Allah,
Bagaimana mubalah kita? Bagaimana kepedulian kita? Apakah lebih kuat panggilan dunia atau panggilan ibadah? Ketika kita panen tebu, dapat duit dari pabrik berpuluh-puluh juta, kita hitung 1, 2, 3, 4, 10 digepit 1 juta, dihitung neh 1, 2, 3, 4 1 juta, terus ngitung duit 1 juta, 2 juta dihitung neh, dibaleni neh, bener ta iki 10 juta, dibaleni neh, ngitung duit itu loh Pak. Seneng mboten hati kita itu? Seneng. Bangga kita. Bangga mboten ngitung duit niku? Bangga. Lebih seneng mana dengan ngitung tasbih? Dengan ngitung subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Ini artinya apa? Dalam diri kita masih bersemayam cinta dunia melebihi cinta kita pada Allah, pada perintah Allah, wa ila rabbika farghab. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, Syawal itu hakikatnya adalah tantangan buat kita. Mampukah kita dari hari ke hari lebih mendekatkan diri kita kepada Allah atau sebaliknya? Karena apa? Karena kita ini hakikatnya berada dalam sebuah proses menuju fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi nabo wa ilaihi tur. Kita itu pasti wa ilaihi tur, menuju ke sana, menuju ke sana. Kita itu dulu muda, sekarang rodok tuwek, enek sing wis tuwek nemen, enek jane jek enom tapi kelihatan wis tuwek kaya Pak Asfia misalnya. Ya, jane jek enom jauh dengan saya, lebih tua saya. Soalnya pengen rabineh diempet terus. Akhirnya ya itu jadi penyakit. Nah, ujungnya kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki enten Pak Camat mboten Pak Bupati. Enten Pak Camat. Wis lek gaene kabeh iki camat. Artinya calon mati. Nggih mboten. Wis to masih bupati iki mesti mati, ora enek sing ora mati. Tentara mati, polisi mati, semua mati, nggak ada yang tidak mati. Pokoknya kiai perak-perak. Nah, bagaimana ketika kita nanti menghadapi sebuah kepastian namanya mati itu, kalau bekal kita sekarang dalam mencintai Allah itu tidak lebih kita tingkatkan? Bagaimana? Oleh Syawal itu hakikatnya tantangan buat kita untuk meningkatkan kesalehan kita, baik kesalehan personal maupun kesalehan sosial, dalam rangka al-ihsan, berbuat baik kepada siapa saja, agar ketika kita menghadapi wa ilaihi turja'un, ya, kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Pun niku
satu hal. Yang kedua, hari ini kita berhalal bihalal. Kita nggak usah tanya halal bihalal ini bid'ah apa tidak. Yang jelas bid'ah, tapi hasanah, bid'ah yang baik. Karena apa? Karena zaman Kanjeng Nabi ora ono halal bihalal, zaman sahabat ya ora ono, zaman tabi'in ya ora ono. Enek halal bihalal iki mung zaman Pak Karno nalika dadi presiden. Tanya kepada Mbah Wahab, caranya gimana ngumpulin tokoh-tokoh politik ini? Karena kalau diajak kumpul bicara politik mesti gak gelem. Karena keras sekali pada waktu itu. Tokoh-tokoh politik itu keras sekali waktu itu. Maka jawab Mbah Wahab, ya kita ajak untuk kumpul dalam hal agama. Kemudian diberi nama halal bihalal. Ya sudah, jadilah sampai sekarang ini. Jadi ini halal bihalal ini jariyah Pak Karno kalih Mbah Wahab. Bung Karno punya pahala, Mbah Wahab punya pahala. Kalau hari ini Pak Marhen PDIP dan Pak Ketua NU ini jadi satu, ya ini konfigurasi dari Bung Karno dan Mbah Wahab Hasbullah gitu. Ya nggak apa-apa, itu memang ceritanya begitu. Tapi ya ini bid'ah Pak, tapi bid'ah baik, bid'ah. Lho koyok terawih jamaah niku bid'ah lho. Zaman Kanjeng Nabi napa enten terawih niku gawe jamaah mboten enten, wis pokoke bar salat isya ya salat dhewe-dhewe. Gak ana imame, gak ana makmume. Rakaate ya dhewe-dhewe, ana sing kuat 10 ya 10, 20, swidak, 50, 70 sak kuat-kuate. Zaman Abu Bakar ya begitu. Begitu. Hanya ketika Sayyidina Umar mulai diatur ya jamaah. Ya jamaah, mulai ada tarawih jamaah itu zaman Sayyidina Umar. Zaman Kanjeng Nabi ra ono. Rakaatnya dipastikan 20. Sayyidina Umar itu. Maka Sayyidina mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Tarawih berjamaah. Ngoten. Dadi kabeh sakniki sing traweh jamaah niku mbuh NU mbuh Muhammadiyah bid'ah kabeh. Tapi bid'ah sing sae. Ngoten lho. Zaman Kanjeng Nabi Quran ku gak ana tulisane, zaman Abu Bakar gak ana tulisane. Zaman Sayyidina Umar gak ada tulisannya. Gak usah ditulis. Kenapa? Mayoritas sahabat itu hafal Quran semua, seperti mayoritas pengurus NU Nganjuk. Jadi nggak butuh tulisan. Hanya ketika Sayyidina Utsman mulai banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran meninggal satu-satu. Ketika Sayyidina Utsman kemudian berpikir, ya ini kalau podo matinya ini terus gak ana tulisannya piye Quran ini. Akhirnya diputuskan dalam rapat kabinet, dimulailah penulisan. Sejak Sayyidina Utsman itu baru ada Quran ditulis. Jadi Quran ditulis itu bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora ana. Di Turki Pak, di Turki itu ada Quran tulisan tangan dari Sayyidina Ali. Tulisannya Sayyidina Ali Quran di salah satu perpustakaan di Turki. Niku blas gak ana titike, Pak. Jim gak ana titike, dal gak ana titike, shin gak ana titike, ba tak sak gak ana titike.